Arti persembahan yang hidup. Ayo kita buka dasar firman Tuhannya di dalam Roma 12, ayat yang pertama sampai yang kedua. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Amin firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan bahas nih beberapa poin tentang arti dari persembahan yang hidup. Yang pertama adalah hidup dalam kekudusan. Jadi ketika kita menjaga kekudusan hidup kita berarti menjaga kekudusan dari segi hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Semuanya harus hidup kudus sesuai dengan kebenaran akan firman Tuhan. Tapi seringkali banyak di antara kita kayak melihat, oh iya, dunia tuh semakin berkembang, dunia semakin berubah, dan pola pikir masyarakat, perspektif orang-orang juga akan semakin berubah. Tapi ingat, ketika terjadi perubahan itu, kita minta hikmat sama Tuhan, kita minta tuntunan Tuhan. Tuhan, apakah ini sesuai dengan kehendak-Mu? Apakah ini sesuai dengan kebenaran akan firman-Mu atau tidak? Ingat teman-teman, kalau itu nggak sejalan, nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, jangan pernah ikut-ikutan. Apapun itu, walaupun mungkin 1000 orang di sekeliling kita mengikuti arus dunia, tapi ingat, dasar hidup kita adalah apa? Firman Tuhan. Walaupun mungkin kesannya kayak kita takut dikucilkan, kita takut dibully, kita takut dijauhkan sama orang-orang karena kita nggak mau mengikuti arus dunia. It's okay teman-teman. Jangan pernah takut sama manusia. Jangan pernah takut kehilangan. Jangan pernah takut akan dunia ini. Yang perlu kita takutkan apa? Kita takut akan Tuhan. Ingat, kita tuh hanya boleh takut akan Tuhan, bukan takut sama manusia. Jangan takut ditinggalin orang-orang, jangan pernah takut untuk dikucilkan. Karena percaya, ketika hidup kita persembahkan sepenuhnya untuk Tuhan Yesus, Tuhan gak akan pernah mempermalukan anak-anaknya. Tuhan gak akan membuat kita jatuh sampai tergeletak, tapi Tuhan Yesus akan mengangkat kita, menopang kita dengan tangan kanannya untuk apa? Mendatangkan kemenangan. Yes, amin, percaya. Tuhan Yesus tuh gak akan pernah ninggalin kita. Tuhan Yesus yang akan berjalan bersama dengan kita. Kalau berjalan sama manusia, kita mungkin suatu saat akan dikecewakan. Kita terlalu berharap sama manusia, kita akan dikecewakan. Tapi kalau kita berjalan sama Tuhan, kita berharap sama Tuhan, percaya deh, ada waktunya Tuhan, ada caranya Tuhan, dan ada orang-orang yang Tuhan kirimkan secara tepat untuk menolong hidup kita. Amin. Terus kita buka juga di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15. Sebab seperti Dia yang memanggil kamu adalah kudus, demikian juga hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Nah, ini juga salah satu dasar firman Tuhan yang mendukung untuk ayo kita jaga kekudusan hidup kita. Walaupun susah, sulit, tapi percaya deh, kalau hati kita sungguh-sungguh ingin hidup kudus untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan pasti bantu kita, Tuhan pasti akan tolong kita. Dan ingat, kita harus bisa berani untuk melawan keinginan daging kita, berani untuk melawan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ingat ya teman-teman. Kita lanjut poin yang kedua, itu hidup yang berkenan kepada Allah. Nah, hidup yang berkenan kepada Allah ini kita buka juga dasar firman Tuhannya di 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-31. Sebab itu baik kamu makan atau minum ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin firman Tuhan. Ini aku ulangin ya. Sebab itu baik kamu makan atau minum ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ini luar biasa banget teman-teman. Di sini firman Tuhan tuh bilang, sesederhana, sesimpel kita makan atau minum, itu kan bisa dibilang sebuah kegiatan yang memang setiap hari kita pasti lakukan ya. Makan bisa sehari 3 kali, minum aja kita sehari bisa berapa? 1,5 liter, 2 liter. Itu adalah suatu hal yang memang kita selalu lakukan setiap hari. Dan di sini Tuhan bilang, sekedar makan dan minum aja, itu semua harus memuliakan nama Tuhan. Ataupun kita semua, sesuatu yang kita lakukan itu semua untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan. Dari hal yang paling sederhana, makan dan minum aja kita harus memuliakan nama Tuhan. Apalagi pekerjaan-pekerjaan yang di luar dari itu teman-teman. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari segi pendidikan kita, pekerjaan kita, usaha kita, karir kita, bisnis kita, semuanya untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau makan dan minum aja kita harus memuliakan nama Tuhan, apalagi perkara-perkara besar di luar sana. Semuanya untuk motivasinya, tujuannya tuh semua kemuliaan nama Tuhan. Ingat teman-teman, ketika kita dapat karunia, kita punya talenta yang Tuhan Yesus percayakan sama kita, itu semua bukan karena kuat dan gagahnya kita. Itu semua bukan karena jerih lelahnya kita.
Tapi itu semua karena adalah anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang telah Tuhan Yesus percayakan sama anak-anaknya. Kalau Tuhan Yesus telah mempercayakan itu sama kita, ayo kita minta hikmat sama Tuhan, supaya kita bisa mengelola semua apa yang udah Tuhan Yesus titipkan, Tuhan Yesus percayakan sama kita, dengan apa? Dengan bijaksana. Jangan sampai kita berpikir bahwa itu semua karena kehebatan kita. No, kita ini nggak ada apa-apanya teman-teman. Itu semua adalah titipan yang Tuhan Yesus kasih buat kita. Jadi ayo kita lakukan itu semua yang Tuhan Yesus percayakan dengan apa? Bijaksana. Dan kita lakukan semua untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita lanjut di poin yang ketiga adalah ibadah sejati. Nah, kita buka juga di firman Tuhannya dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin firman Tuhan. Nah, di sini kita diingatkan untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Yang Tuhan Yesus lihat itu bukan bentuk persembahan apa nih yang kita kasih buat Tuhan. Tuhan nggak akan memperhitungkan kayak misalkan seminggu kita ibadah 3 kali. Kita ikut ibadah hari Minggu, kita ikut tengah minggu, atau mungkin buat anak-anak muda ikutan youth. Tapi kalau misalkan hati kita, motivasi kita salah, motivasi kita nggak benar, itu semua cuma jadi sekedar rutinitas biasa, itu nggak ada artinya teman-teman. Tapi yang Tuhan Yesus lihat tuh hati kita, hati penyembah-penyembahnya Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, Tuhan akan melihat kerinduan hati kita, ketulusan hati kita, di mana kita tuh benar-benar datang sama Tuhan untuk menyembah Tuhan. Bukan lagi tentang motivasi untuk dilihat orang, bukan lagi motivasi untuk, oh iya dia mah rajinnya ke gereja, anaknya baik ya. Jangan pernah mau dinilai atau disanjung-sanjung sama orang lain, teman-teman. Yang penting adalah apa? Hati kita yang benar-benar tulus datang sama Tuhan. Yuk, hari ini kita ubah semuanya. Mungkin jika kita selama ini ada suatu hal yang kurang berkenan sama Tuhan, kita masih belum bisa menjaga kekudusan, ibadah kita hanya sebagai rutinitas biasa. Yuk, mulai hari ini kita berubah. Kalau kita nggak berani buat maju, kita nggak berani buat melangkah untuk terus dalam pimpinan Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan, mau sampai kapan teman-teman? Kita nggak akan pernah tahu kapan waktunya kita dipetik sama Tuhan. Kita nggak akan pernah tahu umur kita sampai kapan. Tapi percaya deh, kalau kita mulai dari hari ini, ayo Tuhan, aku ingin berbalik kepadamu. Tuhan, aku ingin terus hidup dalam pimpinanmu. Tuhan, aku ingin menjaga kekudusan. Aku ingin hidupku seluruhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku ingin ibadahku menjadi ibadah yang sejati, Tuhan. Yuk, Tuhan Yesus pasti mampukan. Tuhan Yesus pasti tolong. Tuhan Yesus pasti sanggupan. Oke teman-teman semuanya, so let's get point God with Olive. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.